Sampai teorema yang atas apa yang bawah? Yang atas sudah belum? Yang membuktikan. Udah, Bu. Yang bawah belum? Hmm. Berarti yang atas sudah sempat dibahas, dibuktikan ya. Jadi kita coba mengerjakan pakai teorema ini dan juga yang dari apa yang definisi ya. Ini belum selesai nih teoremanya. Yang bawahnya itu sebenarnya pada dasarnya gini ya. eh, Mu ataupun varian ya, mu atau sigma kuadrat. Ini konsep dasar rumusnya itu sama ya. Jadi untuk yang mu mau pakai x atau tidak ya, ini kan mu itu adalah harapan dari x ya. Kalau di sini mu x maka harapan dari x, maka ini adalah sigma x kali fx atau kalau kontinunya integral x kali fx dx. Nah, prinsip dasar yang kedua yaitu yang varian, yaitu yang sigma kuadrat x mau pakai sigma kuadrat x berarti nilai harapan dari x min mu x kuadrat ya. Jadi sigma dari pengalinya berarti ini x min mu x kuadrat dikali fx ya, atau integral dari x min mu x kuadrat fx dx. Nah, jadi kalian sudah harus apa namanya ya? Ya mahir gitu ya, mahir menggunakan eh, rumus dasar ini ya. Ini rumus dasarnya ini adalah ini definisi ya. Sedangkan yang untuk yang varian itu kita dapat dua pilihan rumus ya. Jadi ini yang pertama untuk varian, yang kedua ya yang pakai teorema ini. Ya, jadi untuk varian kita punya dua pilihan, apakah menggunakan yang bentuk satu definisi ataukah bentuk yang dua. Nah, perhatikan untuk yang bentuk yang kedua, eh, tetap kita melakukan perhitungan ya, karena kita mau nggak mau ini harus menghitung yang ini. Dimana untuk menghitung nilai harapan dari x kuadrat, berarti kita harus menggunakan ya kalau dia integral, kalau dia diskret berarti sigma x kuadrat kali fx gitu ya. Kalau dia integral maka kalau dia kontinu maka integral dari x kuadrat fx dx ya. Jadi kita sudah tahu ininya ya, kuncinya di mana itu dari sini. Kalau ini harapan dari suatu maka suatu yang dikalikan gitu ya. Ini harapan dari ini maka ini yang dikalikan di sini. Ya, ini kuncinya. Nah, jadi sekarang ketika kita diminta untuk mencari varian dari GX ya. Varian dari GX, ingat ya kalau varian itu eh, konsepnya yang ini ya, berarti GX GX dikurangi mu-nya. Mu-nya bukan, jadi kalau varian X berarti dikurangi dengan eh, X dikurangi mu X yang atas ini ya. Nah, yang atas. Sedangkan kalau varian dari GX, maka GX dikurangi mu GX. Ya, jadi kalian sudah bisa membaca polanya ya, pola dari rumusnya sudah mulai terbayang gitu ya. Nah, yang bawahnya itu tinggal mengganti sigma dengan integral, ya untuk yang kasus kontinu. Ya, dan masih ada teorema berikutnya, definisi. Nah, ini kan tentang varian dan kovarian. Jadi sekarang ini bahas tentang kovariannya ya. Jadi kovarian itu
adalah varian bersama dari fungsi yang ada dua, pembacaknya ada dua ya, dari sebaran peluang bersama X dan Y. Jadi kita punya fungsinya fx, y. Ya ada dua perubahan acak. Jadi kalau perubahan acak tuh dia eh, namanya kovarian ya. Ya sama kok kayak dari kok istilah kok dari kolaborasi gitu ya, atau kooperatif gitu ya. Cooperation. Kok itu kan berarti apa? Ya bersama ya. Jadi varian bersama. Nah, perhatikan di sini nggak ada kalau kovarian dia nggak pakai kuadrat ya. Jangan eh, jangan lupa ya, kovarian dia nggak pakai kuadrat. Jadi disebutnya kovarian XY ya. Jadi kita mengalihkan antara X min mu X dengan Y min mu Y ya. Jadi X-nya dikurangi dengan mu X-nya, Y dikurangi mu-nya terus dikalikan. Nah, ingat kalau dia pembacaknya dua, sigmanya ada dua, ada sigma X, sigma Y. Jadi pengalinya ini, jadi pengalinya ada di sini. Ya. Ini pengalinya. Fungsinya adalah fx, y. Ya, kita sudah sekarang sudah kenal dengan kovarian. Nah, kovarian juga punya teorema ya. Jadi artinya gini, menghitung ini kok apa namanya rumus formula aslinya, baik diskret maupun kontinu. Nah, yang teorema ini mirip yang tadi. Kita bisa menurunkan ya, menurunkan sama seperti yang tadi yang varian ya, yang varian. Rumus varian ada dua nih juga sama. Kita bisa menurunkan kovarian untuk XY dari definisi yang tadi. Eh, coba kita tuliskan lagi, ingat kata tadi. Kovarian dari XY sama dengan nilai harapan dari apa tadi? X dikurangi mu X dikali Y dikurangi mu Y ya. Sama dengan kita pakai yang diskretnya aja, sigma. Ada dua sigmanya, sigma X, sigma Y. X min mu X kali Y min mu Y dikali fx ya, fx, y. Dan sebenarnya sih ada perbedaan antara huruf besar dan huruf kecil ya. Jadi kalau dia masih puba acak, kalau masih puba acak dia kan pakai huruf besar ya. Ini huruf besar, ini artinya dia puba acak. Fungsinya. Jadi kalau diganti dengan x kecil y kecil, ini berarti dia ini adalah nilainya ya. Nilainya berarti kan X itu bilangan ya. X itu misalkan 0, 1, 2 gitu ya. Misalkan X 0, 1, 2. Y-nya misalkan 0, 1, 2 misalkan ya. Jadi dia kita pakai huruf kecil. Jadi kalau ini ini huruf besar, jadi kalau udah di dalam seperti ini, kita ganti dengan, ini mestinya huruf kecil ya. Kenapa ini jadi berubah jadi huruf kecil? Karena sudah diganti dengan angka ya. Kalau di dalam sini yang dimasukkan angkanya kan, bukan bukan lagi notasi X, Y-nya lagi, tapi sudah diganti berapa X-nya berapa, Y-nya berapa angkanya ya. Gitu. Jadi makanya di sini ya untuk membedakan aja kan kalau ditulisan kan mau X-nya besar, kecil kan sama aja gitu ya. Kalau dalam apa diketik ya kita bisa membedakan mana yang besar, mana yang kecil. Tapi kalau kita di dalam tulis yang besar atau kecil ya ini sama aja dianggapnya ya. Jadi makanya kita membedakan yang kecil itu pakai X-nya agak X keriting gitu ya. X-nya dikeritingkan. Ya tapi kalau kita sudah paham maksudnya ya nggak masalah lah ya.
Maksudnya X kapital itu apa, menunjukkan apa gitu ya, X kecil itu menunjukkan apa. Ya, ini kan tadi rumus aslinya ini ya. Coba dicek lagi kalau takut salah, betul nggak? Betul ya? Nah, ini kalau kita teruskan, kalau kita jabarkan, bisa ya kita kalau meneruskan salah, ya artinya ini kan dikalikan itu ya. Ini kali ini ya, kali ini. X kali Y kan XY gitu ya. Atau di sini aja deh. Sigma X, sigma Y, XY, terus min X, mu Y gitu ya. Min Y, mu X, tambah mu X, mu Y. Oh, kurang. Tinggalan F, X, Y-nya belakangan. Nah, nanti di sini kita baru kalikan dengan fxt-nya masing-masing. Jadi sambil dipisahkan ya. Jadi langsung aja kita pisahkan xy dikalikan fxt. Ini kan semua dikalikan ya. Nanti dikurangi dengan sigma x mu y ya. X mu y. Awas ya, x sama mu y hampir mirip nih. Kalau kalau tulisannya jelek gini, hampir mirip. Ini dikalikan dengan fxt-nya. Terus min lagi ya. Mu y y mu x. Y mu x. Sigmanya ketinggalan. Y mu x, f x y. Terakhir apa nih? Mu x mu y. Oh, sigmanya ketinggalan lagi. Nah, sekarang perhatikan eh, yang ini. Nah, ini kalau kita sudah tahu pola asalnya, berarti ini kita bisa kembalikan lagi. Kalau ini pengalinya, kalau XY adalah pengalinya, maka ini bisa kita tuliskan nilai harapan dari XY gitu ya. Ya, jadi kita sudah bisa apa namanya dari harapan ke sigma, dari sigma ke harapan tuh kita udah bisa apa namanya, udah bisa bolak-balik lah ya. Nah, ini berarti kan kita udah tahu setiap konstanta bisa dituliskan di depan sigma, yang mana konstantanya ini yang mu-nya. Mu itu kenapa konstanta? Karena nanti dia akan diganti dengan nilai yang sudah tetap gitu ya. Mu kan tidak akan berubah ya. Mu y sudah harus dicari dulu, baru dimasukkan ke rumus ini ya. Jadi yang di dalam sigma itu adalah yang x kali fxt-nya. Ya, ini juga sama yang konstanta yang ada mu x-nya ya. Yang yang dalam sigma adalah y kali f x, y. Nah, yang ini berarti mu x di luar, mu y juga di luar, dalamnya tinggal sigma x, sigma y, f x, y. Nah, berarti kan ini kita mesti kembali lagi ke catatan yang sudah ada. Catatan pada saat membahas apa ya?
Yang kemarin, minggu kemarin yang tentang ya nilai harapan. Tapi untuk sebaran peluang bersama, coba perhatikan. Nah, yang ini. Nah, kita kan tadi punya bentuk ini, ya. Sigma X, sigma Y, X, F, X, Y itu adalah nilai harapan dari X. Atau bisa juga kita tulis ini adalah mu X. Nah, kalau sigma, sigma Y, F, X, Y ini adalah EY, gitu ya, atau mu Y. Kan kita punya bentuknya tadi ya. Nah, ini. Mana tadi? Yang ini apa tadi? X kali F, X, Y ini adalah mu X, ya. Kemudian yang sigma, sigma, Y kali F, F, X, Y adalah mu Y. Nah, perhatikan. Berarti ini kan mu Y kali mu X. Mu X kali mu Y kan sama aja ya. Dan yang terakhir ini mu X kali mu Y. Nah, ini apa? Ini adalah jumlah peluang total. Sigma, sigma, F, X, Y. Pengalinya nggak ada. Kalau pengalinya nggak ada, ya artinya pengalinya satu. Ini menjumlahkan semua nilai peluang yang totalnya adalah satu. Berarti kan kali satu ya sama. Jadi tinggal mu X kali mu Y ya. Berarti hasilnya berapa? Berarti ini kan eh nilai harapan X Y ini sisanya ini. Ini sama ini habis. Ya, min mu X, Y sama mu X ini habis kan? Min plus habis. Jadi tinggal ini. Mu Y kali mu X atau mu X. Ya sama aja mu X kali mu Y. Jadi tinggal ini ya. Ya, jadi kita dapatkan teorema untuk kovarian ya. Jadi menghitungnya lebih, ya nanti suatu saat kelihatan lebih praktis ya. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada? Cukup, Ibu. Cukup, berarti paham ya. Lanjut bawahnya. Kalau ini tentang ya tambahan tentang konsep apa korelasi, koefisien korelasi dinotasikan dengan rho. Ini rho ya. Jangan salah dengan sigma. Rho dari XY, koefisien korelasi dari XY ini hasil dari apa? Membagi antara kovarian, ini kovariannya. Kovariannya dibagi dengan varian masing-masing. Bukan varian. Ini nggak ada kuadrat. Kalau varian itu kan ada kuadratnya ya. Ini kalau ini adalah varian. Kalau sigma aja ini adalah sigma dari X ya. Sigma kuadrat X itu varian. Kalau sigma X saja itu berarti akar dari varian itu adalah simpangan baku. Ya, atau ya deviasi standar karena bahasa Inggrisnya kan standard deviation ya. Standard deviation kenapa bukan standar deviasi? Kan kalau bahasa Inggris itu kan dibalik kan ya.
Red book itu kan buku merah, bukan merah buku ya, sama aja. Deviasi standard deviation ya berarti deviasi standar deviasi itu simpangannya, standar itu baku ya. Ya mestinya sih kita pakai simpangan baku, jangan deviasi standar. Karena deviasi itu kita artikan simpangan, standar itu kita artikan baku. Ya ini hanya tambahan teorema ya untuk koefisien korelasi. Nah ini baru soal-soalnya nih. Nah kita coba diminta menghitung variannya sekarang ya, varian. Ya sebenarnya kita sudah pernah mencoba menghitung varian ya. Yang soal apa kemarin ya, perusahaan A, perusahaan B kan sudah coba menghitung ya. Tapi di sini kita coba menghitung lagi dengan tadi yang definisi dan teorema supaya bisa dibandingkan apakah memang dengan menggunakan teorema lebih apa ya, lebih efisien gitu menghitungnya. Kita coba menggunakan definisi, tapi sebelum mencari varian kan varian itu rumusnya kan ada mu-nya ya. Varian kuadrat sama dengan nilai harapan dari X min mu kuadrat, yaitu sigma dari X min mu kuadrat dikali Fx ya. Nah, ada mu-nya. Mu-nya mana? Berarti kan harus cari dulu ya. Mu-nya apa? Mu-nya adalah nilai harapan dari X, yaitu sigma X kali Fx. Coba silakan dihitung. Berarti ini kali ini kan nol. Ini kali ini tambah 1/38. Tambah berapa? 0,38. Maaf. Ditambah 2 kali 0,1, 0,2. Ditambah 0,03. Berapa jumlahnya? 0, berapa? 0,61 bukan, Bu? Yang lain? Iya, Ibu, 61, 0,61. Dari siapa? Siti Nur ya? Sama dengan Siti Nur. Sudah dapat mu-nya? Nah, baru bisa kita hitung ya. Berarti ya kita menghitung X0 dikurangi 0,61 kuadrat kali 0,51 gitu ya. Ditambah 1 dikurangi 0,61 kuadrat kali 0,38. Tambah 2 kurangi 0,61 kuadrat kali 0,1. Tambah itu lagi ya. 3 kurangi 0,61 kuadrat kali 0,01. Ya, silakan coba dihitung pakai kalkulator berapa hasilnya.
Berapa? 0,4979. 0,4979. Pakai apa hitungnya, kalkulator? Iya, Ibu. Kalau nggak pakai kalkulator bisa nggak? Lama ya? Bisa, cuma lama ya. Karena angkanya koma-komaan, kemudian dikuadratkan, habis kuadratkan dikalikan, kan lumayan ya. Nah, sekarang kita coba kalau pakai teorema. Kalau pakai teorema, kan sigma kuadrat itu cuma dengan apa tadi, nilai harapan dari x kuadrat gitu ya, dikurangi mu kuadrat. Itu doang kan? Mu-nya udah ada. Mu-nya ini tinggal cari. Nah, ini yang perlu kita cari lagi sebenarnya. Ya. Ya memang kita harus ngitung lagi, nggak bisa langsung juga. Kita harus menghitung nilai harapan dari x kuadrat. Ya pakai sigma juga sih ngitungnya ya. Pakai sigma juga, berarti kan kita pakai pengalinya kan x kuadrat. Jadi sigma dari x kuadrat dikalikan fx gitu kan. Tapi saya bisa mengerjakan ini tanpa bantuan kalkulator gitu ya. Kalau x kuadrat yang 0 kan 0 kuadrat kali 0,51 ya. Tambah 1 kuadrat kali 0,38. Terus 2 kuadrat kali 0,1 ditambah 3 kuadrat kali 0,01. Jadi walaupun angkanya koma-komaan, ini hitungnya gampang. Ini kan 0. Ini 1 kuadrat 1, 0,38. 4 kali 0,1, 0,4. 0,09. Jumlahkan berapa? Gak pakai kalkulator juga kayaknya mudah nih. 0,78. 0,87. Ya, 0,87. Nah, jadi tinggal masukkan sini. Jadi sigma kuadrat sama dengan 0,87 dikurangi 0,61 kuadrat. Nah, mungkin di sini pakai kalkulator sedikit lah. Ya, berarti 0,87 dikurangi berapa? 0,61 kuadrat ya. 0,3721 dan hasilnya itu ternyata sama dengan 0,4979 ya. Ya, sama. Nah, perhatikan dalam kasus ini kalau kita bandingkan yang menggunakan definisi mau nggak mau pakai kalkulator ya. Mengurangkan, mengkuadratkan, mengalikan ya. Coba berapa operasi itu ya? 3 operasi. Kalau di sini ketika ini menghitung sigma juga, tapi menghitung sigmanya x kuadrat aja, x kuadrat kali fx, nah ternyata lebih mudah gitu ya. Ada kuadratnya ada, cuman ya mengkuadratkan angka lebih mudah dibandingkan mengkuadratkan tadi bilangan desimal ya. Ini bilangan bulat yang dikuadratkan. Nah, jadi kalian mungkin jadi sekarang baru tahu, oh iya ternyata teoremanya berguna juga gitu ya. Untuk menerapkan hitungan yang ke dalam angka yang apa ya, angkanya tidak bulat gitu ya. Paham ya dengan dua cara ini ya? Ada pertanyaan? Gak ada? Dipaham insyaallah. Lanjut. Nah, ini untuk yang kontinunya nih. Yang kontinu juga sama sebenarnya ya. Pada saat mengintegralkan, yakin mengintegralkan yang teorema itu ya pasti lebih mudah dibandingkan mengintegralkan yang rumus asalnya ya, yang rumus definisi. Tapi jangan lupa ya, Moncan ini tentukan rataan dan varian ya. Nah, walaupun yang ditanya varian, tetap aja rataannya juga tetap dicari ya, karena dalam varian rataannya harus ada dulu nilainya ya. Jadi
Ini minta ratanya dulu, berarti mu-nya adalah nilai harapan dari X, yaitu integral X fx dx. Oh, ini sudah X-nya sudah exciting ya. Berarti integral 1 sampai 2 ya. X kali 2X min 1 dx. Atau sama dengan integral dari duanya, karena konstanta bisa taruh di depan. Ini jadi tinggal X kuadrat min X ya. Kita sudah kalikan X-nya dx. Nah, coba berapa integralnya? X kuadrat integralnya adalah X pangkat 3 per 3 ya. X integralnya adalah X kuadrat per 2 kan. Gampang, untungnya gampang integralnya. Kemudian dimasukkan. Kalau 2 berarti 8 per 3 dikurangi 4 per 2 dikurangi 1/3 ditambah setengah ya, betul? Berapa ini hasilnya? 2 kali? Jadikan per 6. Ini 9 ya. Berapa hasilnya? Oh, enggak. 5/6, Bu. 5 per 6. Bentar, ini kan 8, 7. Oh, bukan 10 ya. Berapa ini? 14 ya. 14 dikurangi Itu 16 bukan 8. pangkat 3 ya. Oh, duanya masih di luar. Duanya belum dikalikan. Enggak, saya ngurangin yang 3 dulu. Yang 3. 8 kurangi 1 kan 3. Yang bawa yang penyebutnya 3. 7. 7 kali 2, 14. Terus yang penyebutnya 2, min 4 tambah 1 kan min 3. 9. Nah ini 5 per 6 apa 5 per 3 jawabannya? 5 per 6 apa 5 per 3? 5/3, Ibu. 5/3 hasilnya. 5 per 3 ya. Ya. Nah itu mu-nya. Baru variannya. Nah variannya kita langsung aja pakai yang definisi, pakai teorema maksudnya. Pakai teorema berarti yang pakai apa tadi, varian sama dengan ya, harapan dari X kuadrat kurangi mu. Mu-nya kan ada mu kuadrat. Nah, tapi ini yang kita cari dulu. Nah, ini ketika mencari nilai harapan dari X kuadrat, ini juga yakinlah nggak akan sulit juga integralnya ya. Berarti integral dari 1 sampai 2 X kuadrat kali 2X min 1 dx ya. Kalau duanya simpan di depan, integral 1/2 dari X pangkat 3 min X kuadrat dx. Integralnya kan berapa? X pangkat 4 per 4 dikurangi X pangkat 3 per 3. 1/2. Kalau dimasukkan, 16 per 4 kurangi 8 per 3 dikurangi 1/4 ditambah
1/3 ya. Hasilnya berapa? Berapa hasilnya? Kalau saya ngurangin yang 4, penyebut yang 4, 15 kali per 12 ya. 45 kurangin 28. 17 17 per per 6. 6. Ya. Berarti hasilnya berapa? 17 per 6 dikurangi 5/3 kuadrat. Berarti 17 dikurangi 12 ya. Penyebutnya 12. 18. Per 18. 51 dikurangi 50. 50. Jadi 1/18 ya. Ya, bisa ya untuk yang continue juga cari variannya. Nah, sekarang yang soal berikutnya, yang nomor 3, varians dari GX. Ya, jadi kita udah tahu polanya ya sebenarnya. Tapi kalau mau lihat nggak apa-apa ya. Kalau mau lihat teoremanya yang mana sih gitu ya? Teoremanya yang mana tadi? Teoremanya yang varian varian dari GX. Nah ini, yang ini ya. Varian dari GX sama dengan nilai harapan ya. Tapi kalau kita udah tahu polanya, kita nggak usah lihat lagi. Kita bisa menuliskan. Jadi varian dari GX gitu ya. Itu adalah nilai harapan dari GX dikurangi mu GX kuadrat ya, sama dengan sigma dari GX-nya kita ganti dengan 2x tambah 3 dikurangi mu. Ya, mu-nya belum cari ya. Mu GX dikali F. Nah, dikali fx. Fx-nya kita lihat di belakang ada tabelnya ya. Nah, berarti ini kita cari mu-nya dulu. Nah, cari mu GX. Ya, jadi kalau varian dari GX berarti kita harus cari mu GX-nya dulu. Mu GX. Berarti nilai harapan dari GX. GX-nya berapa tadi? 2x tambah 3 ya. Nilai harapan dari 2x tambah 3 sama dengan sigma 2x tambah 3 fx. X-nya 0 berarti
3 kali 1/4. X-nya 1 berarti 5 kali 1/8. 7 kali setengah. 9 kali 1/8. Jumlahnya berapa? 3/4 tambah 5/8 tambah 7/2 tambah 9/8. 6, 11, 29 ya? Eh, berapa? Oh, kali 4, salah. 7 kali 4, 28. 28, 32, 32, 37. 37 tambah 6. Salah lagi. Ini berapa? Coba hitung yang benar. Hitung yang benar. 28 tambah 9, 37. 37 tambah 5, 42. 42 tambah 6, 48/8. Betul nggak? Iya, betul, Bu. 48 Betul per ya. 8. 8/8. Jadi mu GX. Nah, sekarang kita kembali lagi ke mencari varian GX-nya. Ya. Tadi kan varian GX. Kita lanjut aja. Tadi kan sudah ditulis ya. Varian GX sama dengan 2X tambah 3 dikurangi mu. Sigma 2X 2X tambah 3 dikurangi mu. Mu-nya kan udah dapat 6 ya. Dikali Fx. Berarti kita menjumlahkan yang X-nya 0, balik lagi X-nya 0 kan tadi 3 ya. 3 dikurangi 6 kali 1/4 tambah 5 kurangi 6 kali 1/8. 7 kurangi 6 kali setengah. 9 kurangi 6 kali 1/8. Hasilnya min 3/4 min 1/8 tambah setengah tambah 3/8. Berapa tuh? Min 6 min 1 tambah 4 tambah 3. Ada yang salah nggak? Kok 3 kurangi 6? Benar ya? Oh, ada yang kurang. Kuadrat. Eh, ada yang kurang ya kuadrat. Kuadratnya ketinggalan nih, maaf. Kuadratnya harusnya di sini. Jadinya salah deh. Ada yang salah. Kuadrat, 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 kuadrat. Ulangi lagi. Berapa? 9/4 ditambah 1/8 tambah setengah tambah 9/8. Jadi jumlahnya 18 tambah 1 tambah 4 tambah 9 sama dengan 32/84. Betul? Betul ya? Kayaknya ada tamu sebentar. Ada yang pesan mandi.
Oke, kita lanjut. Jadi soal mana? Nomor 4 ya. Nah, ini continue-nya ya. Nah, ini soalnya ada tiga lagi ya. Saya mau sisakan jadi PR aja. Nanti digabung sama ntar soal yang lain. Ya, buat assignment ya, buat tugas lah dikumpulkan di sepada nanti ya. Yang nomor 4 ini kan untuk yang continue, jadi supaya kalian latihan aja ya. Maksudnya kalau integral kan sebenarnya integralnya mudah, biar terbiasa aja lah ya. Terbiasa menuliskan. Nah, ini mu-nya kan sudah ada. Jadi nomor 4-nya dengan nomor 3 sama. Bedanya nomor 3 itu yang discrete, nomor 4 yang continue-nya. Jadi yang ditanyakan adalah sigma kuadrat GX. Jadi ini adalah GX-nya gitu ya. Nah, ini mu GX-nya. Mu GX-nya sudah ada. Jadi berarti ini sebenarnya kita tinggal ganti aja ya. Jadi
mengganti sigmanya dengan integral gitu aja ya. Jadi sigma kuadrat GX-nya itu 4X tambah 3 gitu ya. Kita langsung ganti aja. Sama dengan integral gitu ya. Integral min 1 sampai 2 dalam kurung 4X tambah 3 dikurangi 8. Kan udah ada mu-nya ya. Kurangin 8. Kuadrat, jangan lupa kuadrat. Oh iya, ini kuadratnya tadi ketinggalan. Oke. Kuadrat dikalikan fx dx. Ya, jadi silakan diteruskan aja. Silakan diteruskan hasilnya berapa. Ya, jadi tapi jadi PR aja. Ya, nanti aja dikerjakannya. Jadi soal nomor 4 PR, nomor 5 juga PR. Cuma nomor 5 ini disuruh menggunakan data dari tabel. Ya, yang diminta adalah kovarian ya. Kovariannya, kovarian itu apa tadi? Sigma tapi nggak pakai kuadrat ya. Sigma XY, tulisnya kan gitu ya. Sigma XY, kovarian. Nah, ini kayaknya kita langsung pakai teorema. Kan tadi ada teorema, ada definisi. Kenapa pakai teorema? Karena ada info tambahan. Ini kan kalau definisi yang ini panjang kan? Nah, ini mengerjakannya ini panjang. Tapi karena sudah ada info ini kan teorema. Ini sudah ada di soalnya nih. X-nya sudah ada. Jadi ya udah manfaatkan aja. Ya, ini X-nya sudah ada di soal, diketahui. Jadi, ada harapan dari X-Y dikurangi mu X, mu Y. Nah, ya berarti yang perlu dicari ini aja yang belum. Ya. Dari mana datanya? Katanya disuruh pakai eh soal refill itu tuh soal waktu zaman kapan ya? Zaman saat saya share materi yang bab 2 ya. Saat bab 2. Nah, ini ya. Jadi kalian harus buka lagi catatan zaman dahulunya sebelum UTS tentang soal dua buah yang sebaran peluang bersama tentang soal yang ini. Ya, di sini kan nggak ada. Waktu itu kan kita kerjakan bersama. Jadi mungkin kalian punya catatannya. Atau mungkin di sepada ada ininya ya. Apa namanya? Coretan yang sudah ada coretannya. Materinya. Mata PPT yang ada coretannya. Silakan cek lagi ya. Jadi datanya itu yang diperlukan adalah data. Ya kan kita harus mengerjakan untuk menghitung mu x mu y-nya. Kan di sini ada x-nya. X-nya itu 0, 1, 2 ya. Kalau y-nya juga sama. 0, 1, 2. Ini Y-nya. Nah, ininya soal-soal ininya kan jawaban-jawaban yang dalam tabelnya yang kalian perlu cek lagi ya. Jadi ini jadikan PR. PPT yang mana? PPT yang ini apa PPT yang dulu ada di Spada ya? Kayaknya udah ada di Spada. Silakan dilihat materi sebarang peluang bersama. Kalau hari ini ya nanti di-share. Nanti di-share juga di Spada. Ya, jadi setiap pertemuan saya selalu share PPT-nya ya, yang ada coretannya kan. Yang kemarin juga ada. Saya share juga di Spada. Ya, jadi kita kembali ke sini. Ya, jadi nanti tabel ini yang perlu jadi info untuk mengerjakan soalnya ya. Kemudian yang nomor berikutnya juga jadi soalnya untuk yang continue berarti ya. Untuk continue silakan carinya kovarian.
Nah, ini kalian bisa, kalian juga sebenarnya punya kalau punya pilihan ya, mau pakai yang definisi, definisi nih, yang ini berarti kan panjang nih, yang continue ya. Nah, integralnya atau mau pakai yang teorema. Nah, kalau teorema ya berarti nanti integralnya dari ini. Ini tetap ada juga yang ya tetap aja integral, mau mau teorema ataupun definisi tetap pakai integral. Tapi kalau yang pakai teorema, kalau pakai teorema ini ya, yang covarian XY itu, nah mu X mu-nya ini juga dicari juga ya, mau nggak mau. Ini harapan XY-nya mau dicari, jadi semuanya harus dicari. Ya ini butuh waktu. Jadi kalau buat PR kan sambil latihan. Ya nanti kita coba bahas ya jawabannya ya. Ya itu PR. Jadi kita lanjut lagi materinya. Karena nggak akan cukup kalau kita bahas bareng-bareng ngerjain. Kalau semua soal kita bahas bersama nanti buat latihannya. Ya sebenarnya kalau latihan latihan kan kalian bisa buka buku teksnya, cari soal gitu ya. Tapi biasanya dorongan untuk mengerjakan apa kalau tanpa ada tugas biasanya motivasinya kurang gitu ya. Nyari soal sendiri gitu ya, ngerjain sendiri kurang. Tapi kalau ada soal, suruh kerjakan, kumpulkan kan motivasinya lebih. Ya mau nggak mau harus dikerjakan, dikumpulkan ya. Tidak ada pilihan gitu. Sekarang lanjut. Nah ini masih bahas teorema. Jadi banyak teorema-teorema ya seputar varian dan kovarian ya atau nilai harapan. Nah ini masih teorema yang berhubungan dengan harapan ya. Nilai harapan dari AX tambah B. Jadi berdasarkan teorema, kalau ada harapan dari ini AX tambah B, maka A itu konstanta ya, apa koefisien sama aja lah. Koefisien karena dia melekat pada variabel ya atau perubahan acak. Ya konstanta disebut konstanta karena yang sebut konstantanya tepatnya lah yang B ya. Kalau yang A koefisien. Jadi koefisien itu bisa disimpan di luar, bisa ditaruh di luar di luar E-nya. Jadi yang dikerjakan itu adalah X. X itu apa? X itu kan mu ya. Jadi ini kita bisa tuliskan A mu ditambah B gitu ya. Jadi kalau kita punya suatu baca, mu-nya ada, kemudian ditanyakan harapan dari AX tambah B, ya sudah kita tidak perlu menghitung ulang. Menghitung ulang dalam artian apa? Menghitung berdasarkan mulai dari secara definisi. Ya, kita kalau menghitung secara definisinya kan ini seperti apa coba? Nilai harapan dari AX tambah B. Definisinya kan kita menghitung ini sigma AX tambah B FX, ya kan? Ini yang kita hitung sebenarnya. Jadi kita masukkan X, masukkan ke sini X-nya, kalikan FX, tambah gitu, dan seterusnya ya. Seperti itu kan? Tapi kalau sudah punya teorema ini, kita nggak perlu menghitung dua kali. Seandainya kita sudah punya ini, gitu ya, sudah punya. Nah, teorema ini juga asalnya kita menguraikan rumus definisinya ini. Ini kalau kita teruskan, lanjut gitu ya, lanjut sama dengan, ini kita ketemunya juga ke sana, gitu ya. Kalau kita kalikan, ini kan jadinya apa? AX kali FX, gitu ya. Ditambah B kali FX. Nah, ini berdasarkan sifat sigma, sigmanya sukunya bisa masuk ke masing-masing suku, berarti kan sigma AX kali FX ditambah sigma B kali FX.
Nah, kita juga sudah tahu dari yang sebelum-sebelumnya kalau konstanta atau koefisien itu ya bisa disimpan di depan sigma. Berarti A luar sigma A kali X kali Fx ditambah B sigma Fx. Sama dengan ini apa? Sigma sigma X Fx ini adalah nilai harapan dari X. Ya, ini pengalinya, maka ini menjadi nilai harapannya. Ya, ditambah B. Nah, ini apa? Sigma Fx. Tidak ada pengalinya, ini kan total peluangnya sama dengan 1. Berarti B kali 1. Berarti EX adalah mu tambah B kali 1. Ya. Ya, jadi setiap teorema itu pada dasarnya itu ada pembuktiannya ya. Tidak ujuk-ujuk. Setiap teorema itu eh, ya selalu ada buktinya. Nah, mata kuliah yang kerjaannya membuktikan teorema itu kan kayak analisis real itu ya. Belum ya, kalian belum dapat analisis real, struktur aljabar. Jadi membuktikan teoremanya itu lebih banyak dibandingkan menghitungnya. Jadi kadang-kadang malah menghitungnya suka nggak ada sama sekali bahkan ya. Yang ada tuh membuktikan teorema semua isi soalnya. Kalau saya dulu, seingat saya dulu begitu. Analisis real sama struktur aljabar. Kalau struktur aljabar masih mending sih ada gitu. Ada sedikit hitungannya. Ya. Semester berapa dapat analisis real? Kayaknya 5 kalau nggak salah ya. Mungkin 5. Ya, lanjut ke corollary. Kalau corollary itu anaknya teorema ya. Atau saya bilangnya anak teorema. Karena dia kasus khusus ya, kasus khusus dari teorema. Kita punya teorema satu. Kalau yang corollary yang pertama ini mengkhususkan pada saat A-nya sama dengan 0. Kalau A-nya 0, apa yang terjadi? Pada saat A-nya 0, kalau A-nya 0 berarti kan 0, ini 0 kali ya. 0 kali kan berarti ini 0. Berarti tinggal EB. Ya. EB sama dengan ya B gitu ya. Sisanya ini. Nah, artinya apa? Nilai harapan dari semua konstanta, apapun konstantanya ya, maka hasilnya adalah konstanta itu sendiri gitu. Jadi seperti ini, seperti apa namanya, fungsi identitas lah gitu ya. EB sama dengan B ya. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau yang corollary 2, yang B-nya sama dengan 0, maka nilai harapan dari AX sama dengan A kali X saja. Jadi kenapa? Karena B-nya 0 ya. 0 ya pasti 0 juga ya. Nah, harapan dari 0 ya 0. Nah, jadi paham ya? Teorema 1 berikut corollary-nya. Ya, berikutnya. Teorema berikutnya. Nah, teorema berikutnya ini tentang satu peubah. Peubah acaknya satu, ada X. Tapi fungsinya ada dua gitu. Sebenarnya dua atau lebih ya, bisa diperluas ya. Bisa GX, HX, IX gitu. G, H, I, J, JX gitu. Kalau ada 4 ya. Dan seterusnya. HX kalau ada 5. Ya, ini dicontohkan dua. Arti tapi berlaku untuk perluasan. Jadi plus minus itu kalau plus ya plus nanti plus juga. Kalau minus berarti minus juga gitu ya. Jumlah atau selisih. Jadi GX tambah HX maka bisa artinya nilai harapannya itu bisa dipisah gitu ya. Nilai harapan dari GX ditambah nilai harapan dari HX. Satu dikurangi. Ini banyak yang keluar masuk ya. Kalau nggak stabil keluar masuk. Nah, bedanya dengan teorema 3, itu teorema 3 itu diterapkan untuk yang perubahan acaknya ada bersama. Sebaran peluang bersama X dan Y. Tinggal nambahin koma, koma Y. Tapi prinsipnya sama lah ya. Teorema 2 dan 3 sama. Berikutnya, nah corollary ini, 3 dan 4 ini kasus khusus dari teorema 3 ya.
Jadi tinggal mengganti GXY-nya dengan GX, seandainya GX, Y-nya sama dengan GX dan HX-Y-nya sama dengan HY, maka ya tinggal diganti aja. Dan korelasi 4 lebih lebih khusus lagi dan lebih sederhana lagi, GX, Y-nya sama dengan X, HX-Y-nya sama dengan Y, ya tinggal ganti aja gitu ya. Jadi kasus-kasus spesial dari teorema ya. Masih ada teorema berikutnya. Nah, ini untuk yang ya, ini lanjut yang coba acak yang bersama ya. Yang kovarian tadi ingat ya, yang rumus kovarian. Ya ini yang rumus kovarian tadi itu yang ada EXY-nya. Tapi nomor teorema 4 ini mengatakan untuk mencari nilai harapan dari XY, kita tinggal mengalihkan saja kalau dengan catatan kedua kubah acaknya itu independen ya, secara statistik independen tidak saling bergantung. Kalau tidak ada ya jangan coba-coba gitu ya. Jadi kalau tidak ada gimana? Ya pakai rumus aslinya lah ya. Rumus aslinya apa? Rumus asli EXY apa? Rumus aslinya kan gini. Ini kubah acak bersama ya. Berarti kan ya harapan dari XY ya. Berarti sigmanya ada dua kan ya. Sigmanya ada dua. XY kali fx, y. Kan gitu, ini rumus aslinya begini. Itu kalau tidak independen ya. Kalau kita ya mau nggak mau, kalau tidak independen ya kita pakai rumus ini. Tapi kalau dia independen, ternyata nggak usah pakai rumus ini. Kenapa? Langsung aja EX-nya. EX itu kan mu X, gitu ya. EY itu adalah mu Y. Jadi tinggal dikalikan aja gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot menghitung. Ya, ya kalau mu X-nya perlu dihitung ya dihitung. Mu Y perlu dihitung ya dihitung. Tapi kan kita udah tahu cari mu X itu berarti kan nilai harapan dari X sama dengan apa? Karena ini pembacak bersama ya. Berarti kan sigma X kali Fx Y ya. Oke. Yang mu Y-nya, mu Y-nya, ini berarti ini X, Y kali Fx Y ya. Nah ini kalau independen berarti kita menghitungnya mu X, mu Y baru langsung dikalikan. Tapi kalau enggak, tidak independen, ini yang dependen berarti ya. Tidak tidak independen berarti dependen. Berarti kita kembali ke rumus aslinya begitu ya. Nah, sekarang korollari 5 ini mengatakan kalau dia independen maka apa ini tadi kovarian ya. Kovariannya itu sama dengan nol. Kenapa sama dengan nol? Karena ini teorema 4 tadi kalau kita masukkan kan ini apa? Ini mu x kali mu y dikurangkan kan nanti sama dengan nol ya. Jadi sama dengan mu x kali mu y dikurangi mu x kali mu y sama dengan nol ya. Bentar ya, saya tinggal lagi.
Kita lanjutkan lagi. Berarti ini sudah ya, yang korelasi 5. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, kan? Nggak ada. Lanjut ya. Nah, masih ada lagi teoremanya ini. Sekarang berikutnya ke sana tentang varian ya. Nah, perhatikan untuk varian. Kalau varian dari AX tambah B ini beda dengan nilai harapan tadi ya. Kita kembali lagi ke nilai harapan. Jadi kalau nilai harapan itu kan mu ya. Jadi kita bisa tuliskan juga gini, mu AX tambah B ya. Mu AX tambah B berarti nilai harapan dari AX tambah B. Nah, kalau sekarang adalah varian AX tambah B. Ya, beda ya. Yang sekarang teorema 5 itu adalah varian AX tambah B. Hasilnya beda. Nah, ini berangkatnya ya sama dari definisi varian. Kita coba uraikan sama seperti yang mu tadi ya, yang nilai harapan tadi. Jadi kalau varian dari AX tambah B itu sama dengan nilai harapan dari eh, AX tambah B dikurang apa nih kalau varian itunya rumusnya definisinya. Dikurangi mu ya. Kan kalau varian X itu kan nilai harapan dari X min mu kuadrat ya. Berarti kalau nilai varian dari X tambah B maka AX tambah B dikurangi mu. Mu-nya apa? Mu AX tambah B juga ya. Ini ada satu kurung lagi di sini. Kuadrat. Nah, jadi kita udah tahu polanya seperti itu. Jadi kalau lupa-lupa dikit ya kita tinggal kembali lagi ke yang sederhananya ya, varian dari X. Nah, jadi kita menguraikannya dari sini, dari konsep nilai harapan. Ya. Nah, tapi sebelum itu, ini kita kasih apa namanya, kita catatan dulu yang kita cari ini dulu. Ya, supaya lebih enak ya. Mu X tambah B-nya dicari dulu. Kan mu X tambah B kan yang tadi sudah ada ya. Mu X tambah B itu kan nilai harapan dari teorema 1, dari AX tambah B. Hasilnya apa tadi? Hasilnya adalah A EX tambah B atau sama dengan mu A atau A mu sama aja A mu. A mu tambah B. Nah, jadi kita kembali lagi ke sana. Jadi kita ambil yang hasil ininya aja. Jadi nilai harapan dari AX tambah B dikurangi A mu tambah B. Ya, A mu tambah B. Kuadrat. Tuh kan? Nah, perhatikan ternyata B-nya hilang nih. B-nya dikurangi kan hilang nih. Minus, minus. Ya. Tinggal A dikurangi. Oh, ketinggalan X-nya. Maaf. Kan ada X-nya di sini ya. AX. Jadi AX dikurangi A mu. Jadi sama dengan nilai harapan dari AX
A di dalam kurung X min mu gitu ya. A dalam kurung X min mu kuadrat. AX min A mu sama aja. Jadi A dalam kurung X min mu. Nah, kalau dikuadratkan kan berarti jadinya apa? Harapan dari A kuadrat X min mu kuadrat. Gitu kan. Nah, perhatikan A kuadrat itu adalah koefisien. Koefisien bisa disimpan di depan apa E-nya. Jadi A kuadrat E X min mu kuadrat. Apa E X min mu kuadrat? Ini kan. Ya. E X min mu kuadrat adalah sigma kuadrat. Ya. Atau sigma X atau sigma aja nggak apa-apa. Jadi nggak usah pakai X juga nggak apa-apa. Jadi kita bisa tuliskan ya adalah sama dengan A kuadrat kali sigma kuadrat. Ya. Jadi itu yang kita dapatkan dalam teorema 5. Ya. Ya, bisa dipahami prosesnya? Saya. Nah, jadi kasus spesial dari teori 5 adalah korelari 6 dan 7. Korelari 6 itu menghususkan pada A sama dengan 1. Ketika A sama dengan 1, maka ya karena A-nya 1 berarti 1 kuadrat kali sigma kuadrat. Ya. Jadi perhatikan kalau dalam varian ternyata konstanta itu nggak ngaruh ya. AX tambah B ternyata hasilnya B-nya nggak ada gitu. Tadi kenapa nggak ada? Hilang dalam prosesnya ya. Tadi kan B-nya dikurangi 0 habis ya. Jadi kalau X tambah B maka sigma kuadrat saja. Dan kalau kasus khusus B-nya sama dengan 0, ya sama aja gitu ya. Sigma kuadrat AX berarti A kuadrat sigma kuadrat. Ya, bisa diikuti sampai sini? Cepetan nggak? Enggak. Mudah-mudahan nggak. Masih ada lagi teoremanya. 6, 8, 6. Ya, teorema 6 punya ke anak teorema 8, 9, 10. Kalau dari 8, 9, 10. Nah, teorema 6 ini untuk yang kovarian. Bukan kovarian. Varian juga, varian tapi dari sebaran peluang bersama. Jadi variannya, varian GX. Ya, ini pakai yang GX. Anggaplah bukan GX, G, X, Y. Tadi itu yang berkaitan dengan ini itu yang mana tuh? Ya, teorema yang definisi bukan definisi ya, jadi definisi asalnya. Mana ya? Oh, hilang. Varian, varian, varian. Oh, nggak ada sih sebenarnya. Ya, tapi itu kita udah paham aja lah. Ini perluasan ya, jadi sifatnya perluasan. Jadi definisi asalnya kita tinggal mengikuti aja. Jadi varian dari AX tambah BY ya. Jadi ini untuk yang sebaran peluang bersama ya. Ini kita pakai apa namanya? Pakai rumus yang tadi ya. Jadi kita udah pakai bukan rumus apa teorema yang tadi. Teorema yang sebelumnya yang tentang varian. Jadi kita nggak pakai definisi lagi, nggak perlu ya. Yang mana yang
Nah, yang 5 ini ya. Teorema 5 kan tentang varian. Jadi kita gunakan konsep yang ini, varian. Varian AX tambah BY itu artinya apa? Nilai harapan dari, ya ini kita ikuti yang tadi aja persis. Nih, varian AX tambah B, ini kita contek gitu ya. Ini kita nyontek yang ini. Bentuk yang ini kita contek, tapi kita modifikasi sesuai dengan kasusnya ya. Varian dari AX tambah BY berarti nilai harapan dari AX tambah BY dikurangi mu AX. Mu-nya ya mu AX sama BY gitu ya, kita harus sesuaikan. Nah, ya jadi sudah sesuai kan modifikasinya? Konsepnya sama. Kalau tadi untuk satu kubah ini kita terapkan pada yang dua kubah acak gitu. Ya, bedanya cuma itu aja. Nah, sama seperti tadi kita buat catatan dulu. Ini bagian yang ini kita kerjakan dulu nilainya apa gitu ya. Baru kita bisa teruskan ke sananya ya. Jadi kita kerjakan dulu mu AX tambah B-nya. Ini adalah apa? Nilai harapan dari AX tambah BY gitu ya. Kan nilai harapan itu berarti bisa diterapkan ke jadi bisa dipisah ya. Nilai harapan dari AX ke masing-masing suku, nilai harapan dari BY. Kita tahu nilai harapan dari AX berarti A-nya bisa keluar A kali EX gitu ya. B-nya bisa keluar jadi B kali EY. Atau kita tuliskan A mu ditambah A mu X ditambah B mu Y. Mu-nya jelek amat. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi. Teruskan ke yang ini. Berarti nilai harapan dari AX tambah BY-nya ini AX tambah BY dikurangi apa tadi A mu X ya. A mu X kita sudah ganti ditambah mu B mu Y. Ada kuadratnya berarti ada kurung lagi kuadrat sama dengan. Nah, ini ya ini mah tinggal ini aja lah apa namanya? Istilahnya apa? Manipulasi matematika ini kita kelompokkan yang ini sama ini gitu ya, ini sama ini yang ada sama-sama koefisiennya. Berarti nilai harapan dari apa tuh? A dalam kurung X min mu X gitu kan. Kan AX min mu X kita gabungkan tuh. Ditambah B Y dikurangi min mu Y kuadrat. Nah, sampai sini. Sampai sini bisa diikuti ya. Kalau sudah bisa diikuti, kita lanjut lagi. Nah, ini kan kuadrat. Biasalah kita kalau mengkuadratkan sesuatu, berarti kan ini kuadrat tambah ini kuadrat ya. Jadi, nah kita langsung aja. Yang kuadrat, A kuadrat kita simpan di depan E. A kuadrat E dari X min mu X kuadrat. Ya, ini kan mengkuadratkan yang suku pertama. Terus yang suku kedua kita kuadratkan B kuadrat E
Y min mu Y kuadrat. Jangan lupa di belakangnya ditambah 2 kali apa? Agak panjang ini nulisnya, coba. Nggak cukup ini. Ya, jangan lupa menambahkan 2 kali A kali B dalam kurung X min mu X, Y min mu Y. Nah, sampai sini kan bisa ya mestinya ya. Kita ya mengkuadratkan lah, apa namanya? Mengkuadratkan 2 suku gitu ya. Sudah betul ya itu? Nah, jadi kembali lagi seterusnya dari situ ya berarti kita tinggal mengganti aja, ini kan A kuadrat. Ini apa ini? Ini adalah sigma X kuadrat. Ini adalah sigma X kuadrat. Berarti kan ini A kuadrat sigma X kuadrat. Kemudian yang ini apa? Ini adalah sigma Y kuadrat. Berarti yang ini. Nah, yang terakhir, ini apa? 2AB. Ini apa? Oh, E-nya ketinggalan. E-nya. E, 2AB, E kali ini. Ini adalah kovarian. Ingat ya, ini kovarian. Coba dicek lagi ke belakang. Ini adalah kovarian dari XY. Udah. Jadi teorema 6 terbukti hasilnya seperti itu ya. Ada yang bertanyakan prosesnya? Kalau nggak ada, insya Allah paham semua ya. Korelasi 8 ini menerapkan kasusnya pada saat tadi ya, kalau ada X dan Y-nya itu independen. Ini kan berarti ini dependen. Ini dependen. Saling bergantung. Kalau tidak saling bergantung, maka kovariannya kan tadi apa kata teorema yang mana tadi ya? Nah, kata korelasi 5, kan kovariannya 0 ya kalau statistical independent. Karena kovariannya 0, berarti ini kan suku yang terakhir ini kan 0 ya. Maka di sini 0. Ya, jadi buktinya ini menggunakan teorema 6 dan korelasi 5 yang tadi itu ya, yang mengatakan bahwa kovarian X-nya adalah 0. Teorema berikutnya, korelasi 9. Kalau yang selisih, nah perhatikan selisih yang dikurang ya. Ternyata kalau tadi kan yang tambah nih, yang tadi tambah. Kalau yang tambah ini tambah. Ternyata kalau yang dikurang tambah juga. Apa jawabannya? Karena nah pasti dari prosesnya. Perhatikan prosesnya dari sini. Ini kalau kalian ganti, ini kan berarti kalian ganti yang ini ya. Ini ganti dengan kurang. Ini diganti dengan kurang. X min BY kan. Oh, ini ganti dengan kurang gitu ya. Nggak usah nulis lagi nih. Kalau mau dibuktikan ya gini aja. Nah, ini ganti dengan kurang. Perhatikan ketika diganti dengan kurang, ketika dikuadratkan, ini pasti kuadrat lagi gitu ya. Ya negatif dikuadratkan jadi positif, makanya hasilnya ternyata positif juga. Ya, jadi prosesnya seperti itu. Nah, korelasi 10 itu diperluas untuk pembacak yang lebih dari 2. Jadi bukan lagi pakai X ya, tapi pakai X1, X2, X3, X4 sampai Xn. Semuanya statistik independen, maka tinggal ditambahkan aja belakang ya. Jadi menerapkan korelasi 9, tinggal ditambahkan sukunya sebanyak X pembacaknya. Nah, itu teorema-teorema yang berlaku dalam varian cover. Sekarang kita lihat soalnya. Saya coba kerjakan dulu. Ya, nomor 1 ini kan apa? Nilai harapan dari Y. Ini sebenarnya adalah nilai harapan dari
Nah, ini pastinya kita gunakan teorema yang ada ya. Tapi di sini saya tuliskan nilai harapan. Nah, ini menuliskan nilai harapan dari Y. Ya, kita bisa langsung aja menggunakan E gitu ya. E dari Y sama dengan nilai harapan dari X min 1 kuadrat. Nah, jadi kita nggak perlu pakai definisi lagi. Kalau pakai definisi itu yang mana? Yang pakai sigma itu ya. Nih, kalau kita tapi ya kadangkala pakai definisi bisa jadi lebih lebih singkat ya, tergantung sih, tergantung angkanya sebenarnya. Nah, ini kita kalau pakai teorema, berarti kan E dari X kuadrat min 2X tambah 1. Betul kuadratnya? Kalau kita lanjutkan, berarti kan kita pisah-pisahkan ya X kuadrat min E dari 2X, gitu ya. Ditambah E dari 1. Nah, di sini kan sifat teoremanya berlaku. Ini EX kuadrat tetap. E2X itu 2EX, gitu ya. E1 apa? E1 tadi kita tahu. E dari konstanta, maka konstanta itu sendiri. Berarti kalau mau menghitung, kita tinggal hitung yang kita perlukan aja. Kita perlu X kuadrat dan 2EX. Ya, dan EX. Mau yang mana dulu boleh. Yang X dulu, berarti kalau yang EX, berarti sigma X kali Fx, kan? Jangan lupa. X kali Fx, berarti ini kalikan, jumlahkan. Berarti kan 0 tambah setengah, tambah 0, tambah setengah ya. Hasilnya berapa? 1. Terus yang dua, yang X kuadratnya. Tempatnya di mana nih? Sini aja ya. E dari X kuadrat sama dengan, berarti sigma dari X kuadrat kali Fx. Berarti X kuadratnya X dikuadratkan dulu, berarti 0 kuadrat sama 0. Terus 1 juga sama, setengah. Kalau 2 kali 0 tetap 0. Ya. Terus 3 kuadrat 9. 9 per 6. Hasilnya berapa? 2 ya. Nah, jadi hasilnya berapa nih? Sama dengan ininya 2, ini min 2 dikali 1, ditambah 1 sama dengan 1 ya. Nah, ini kalau pakai teorema. Ini saya mau menunjukkan kalau kembali lagi ke, apa namanya, kalau kembali lagi ke definisi, ya silakan aja ya. Kalian bisa bandingkan. Kalau pakai definisi, ya berarti kan kita menghitung X min 1 kuadrat itu sih. Jadi yang diterapkan itu sigmanya di sini ya. Biar kalian tahu bedanya lah, bagaimana menerapkan pakai metode dengan yang pakai definisi asal ya. Jadi X min 1 kuadrat kali Fx.
biar tahu bedanya. Nah, ini ya, ini kalau pakai definisi asal, ini pakai definisi. Jadi kita menghitungnya itu sigmanya dari sini. Berarti ya sama aja kita terapkan. Masukkan X0, 0 kurangi 1, kan 1 kuadrat, 1 kali fx sepertiga. Tambah, masukin 1, 1 kurangi 1, 0, ini 0. Tambah, masukin X-nya 2, 2 kurangi 1 kali 0, 0. Ditambah, saya tuliskan biar prosesnya kelihatan lah. 0 kurangi 1 kuadrat kali sepertiga gitu ya. Terus 1 kurangi 1 kuadrat kali setengah ditambah 2 dikurangi 1 kuadrat kali 0 ditambah 3 kurangi 1 kuadrat kali 1/6. Hasilnya sepertiga tambah Tambah 0, 0 tambah tambah 0, tambah 4/6. sama hasilnya mestinya ya. 6/6. 1 ya. Nah, ini jawabannya sama. Nah, jadi kalian ya terlepas dari mana yang lebih mudah hitungnya ya, tapi kalian bisa membedakan caranya. Oh, yang pakai metode seperti apa, kayak gini gitu ya. Ini metode kan prosesnya ini, ya ternyata agak panjang. Sedangkan yang, oh ini termasuk yang ini, ya, karena menghitungnya ada EX dan ada EX kuadrat, baru dimasukkan ke metode, ke apa, teorema. Sedangkan yang pakai definisi. Bisa dipahami ya? Yes. Nah, ini jadikan PR aja lah. Pokoknya kalau yang hitungnya agak lama, jadikan PR aja. Ini kan yang continue ya. Ini continue sama seperti tadi. Kalau pakai metode, jadi nomor 1 dengan 2 ini sama. Bedanya di mana ya? Kalau nomor 2 tinggal pakai integral gitu ya. Tadinya pakai sigma, sekarang pakai integral. Ya, jadi apa yang dituliskan di sini? Nilai harapan, ya berarti yang ditanyakan adalah E dari GX gitu ya. Atau nilai harapan dari X kuadrat tambah X min 2. Ini sama aja tadi kalau kita uraikan berarti X kuadrat ditambah EX dikurangi E2. Ya, jadi mau nggak mau yang harus dicari adalah X kuadrat dan EX. Nah, kalau saya yakin kalau untuk yang eh, apa namanya continue, kasus continue kayaknya lebih enak pakai yang metode apa teorema ya. Jadi kita hitung aja nih X kuadrat berapa, X berapa. Tahu ya cara mencari X kuadrat dan X? Ya, nanti kita lihat ini aja jawabannya nanti ya di PR. Ini lanjut, kemudian nomor 3, ini nomor 3 saya coba contohkan, ada waktu ya. Nanti yang nomor 4-nya baru di PR-kan lagi. Nomor 3, ini pakai teorema yang mana? Varian dari pembacak Z. Gimana nulisnya? Varian dari pembacak Z. Varian Z. Atau sama dengan varian dari 3X min 4Y tambah 8. Teorema mana yang kita terapkan di sini? 5. Teorema 5 ya.
Atau 6? 6 ya? Yang mirip yang mana? Ya, 6 ya. Teorema 6 karena ada dua pembacak, ada X dan Y. Kita teruskan berarti varian dari, jadi gimana nulisnya? Apa kata teoremanya tadi? Kata teorema 6, atau sebenarnya sih teorema 5 dulu yang di sini yang digunakan. Dalam artian gini, teorema 5 itu mengatakan eh, apa kata teorema 5? Bahwa ini B, yang B itu gak akan ngaruh ya. Jadi B, mau dituliskan ada B atau tidak itu akan sama aja ya. Jadi maksudnya gitu. Jadi kita menuliskan varian 3x min 4y tambah 8 itu sama dia menuliskan varian dari 3x min 4y saja. Ya, yaitu kata teorema, kita tuliskan catatannya kata teorema 5 tadi ya. Jadi B-nya nggak akan ngaruh. Jadi yang ngaruh itu yang mau dituliskan atau tidak akan nggak ada gunanya gitu ya. Nah, baru di sini kita pakai teorema yang 6. Teorema 6 kan mengatakan apa? Varian dari 3x min 4y kuadrat itu adalah eh, teorema 6. Ya, jadi kita langsung aja pakai ini. AX tambah BY. Jadi langsung aja diterapkan itu. A kuadrat ditambah apa tadi? Kita langsung aja ya. A kuadrat berarti 3 kuadrat kali sigma kuadrat X gitu ya. Kemudian ditambah min 4 kuadrat kali sigma kuadrat Y. Nah, ini kan nggak ada informasi apa-apa ya. Dia artinya dia sesuai dengan teorema 6, ini ada plus 2A kali B kali 3 kali min 4 kali kovarian X. Nah, kovarian X-nya sudah ada di soalnya ya. Ini. Sigma X kuadrat juga udah ada. Sigma Y kuadrat juga ada. Jadi tinggal masuk-masukin aja. Jadi berapa hasilnya? 3 kali 2 ditambah 9 ya. 9. Kuadratkan 9. 16 kali 4 ditambah min 24 dikali min 2. Hasilnya berapa? 18 tambah 64 tambah 48. 130. Ya, itu jawabannya. Nah, nomor 4 ini, nomor 4 itu lebih mudah bahkan ya. Nomor 4 itu nggak ada kovariannya, artinya independen. Rumusnya sama. Ya, jadi nanti tinggal jadiin PR aja. Berarti PR-nya berapa? 5 ya. Di sini 2 soal, yang tadi 3 soal. Ya, sampai sini sudah habis bab ininya ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, kita tutup. 15 menit lagi biar ada tambahan istirahat. Soalnya setengah jam tuh rasanya kurang ya. Ya, terburu-buru. Kalau saya sih terburu-buru. Kalian mungkin ada, kalau yang nggak kuliah lagi ya,
nyata ya. Tapi yang ada kuliah lagi juga pasti akan terburu-buru ya masuk jam 1. Oke, kalau nanti apa namanya PPT-nya nanti akan saya coba share ya. Jadi kita cukupkan bacaan dalam alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.